Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Darsunal yaum al-hadis an fadlit tauhid. Pelajaran kita, tema kita hari ini adalah hadis tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala suatu keutamaan, memiliki fadilah, memiliki keutamaan di dunia dan di akhirat. Karena hanya bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang bisa selamat di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fal hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Hadal hadis rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa hadza lafzul Bukhari. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, wala syarikalahu, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah apapun jenis ibadah yang ia lakukan, dan Muhammad adalah Rasul Allah dan hambanya, bahwa Isa adalah Rasul Allah dan hambanya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh minhu, dan ruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun, dan menyatakan kebenaran surga. Wan naru haqqun, dan juga menyatakan kebenaran adanya api, adanya neraka. Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam syurga betapapun amalannya. Li'annahum ahlut tauhid, karena mereka adalah ahlut tauhid. Ini salah satu faedah keutamaan seseorang yang mentauhidkan Allah semasa hidupnya. Allah janjikan ia ke dalam syurga. Allah janjikan ia mendapatkan syurga betapapun amalannya. Fa makna tauhid, ikhwani wa akhawati rahimahini wa rahimakumullah ta'ala. Al-muradu huna tauhidul ibadah. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Wa ifradullah ta'ala bi anwa'il ibadatil batinah wa zahirah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan, baik itu amalan yang nampak maupun amalan hati yang tidak nampak, kas-shalah, zakah, wal hajj, wad du'a, waz zabh, wal raja, wal khauf. Raja wal khauf al-a'malul qulub, amalan-amalan hati. Wal khauf wal isti'anah wal istighasah wal isti'adzah, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Setiap ibadah yang kita lakukan hanya diperuntukkan mukhlishan lillahi ta'ala, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ani min hadal hadis atau makna hadal hadis, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, persaksian kita kepada Allah bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknaha an na'taqida anna Allah wahidun la syarikalahu, kita bersaksi dan meyakini di dalam hati, tentu dengan ucapan lisan juga, bahwa tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menduakan Allah dalam beribadah. Wa annahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa huwa, dan tidak ada yang berhak diibadahi secara benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Wa annahul mustahiqqu li an nukhlisa lahul ibadata wahdahu,
Dan Allah berhak, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi dengan ikhlas hanya kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian kita bahwa Muhammad adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Wa bashar, dia juga adalah manusia. Maknaha an na'taqida annahu abdun min ibadillahi wa rasulun min rusulihi. Kita meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hamba di antara hamba-hamba Allah dan rasul di antara rasul-rasul Allah yang lain. Arsalahullahu liyad'uwa ila dinil Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia masuk ke dalam agama Allah, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam, agama yang mulia dan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa an nusaddiqahu fima akhbara bihi. Kemudian kita menerima apa yang Allah khabarkan kepada kita. Kita menerima apa yang diberitakan Nabi kepada kita melalui hadis-hadisnya. Wa nattabi'a amrahu, dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa najtaniba ma naha anhu, dan kita menjauhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangkan, karena sesungguhnya apa yang Rasulullah larang itu adalah larangan yang datang dari Allah, dan sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Nabi kita itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan, tidak pernah mengamalkan, dan tidak pernah mendakwakan suatu ajaran, melainkan itu yang datang dari Allah dan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa alla na'budallaha illa bima syara'ahu lana, dan kita tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali apa-apa yang telah disyariatkan kepada kita. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang ketiga, salah satu makna dari hadis ini, syahadatu anna Isa Abdullah wa rasuluh. Persaksian kita bahwa Isa juga adalah merupakan hamba Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maknaha an na'taqida annahu abdun min ibadillah, adalah hamba di antara hamba Allah, wa rasulun min rusulihi, dan rasul di antara rasul Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu Allahu Subhanahu wa taala biqauli kun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Isa alaihi salam dari firman-Nya kun fayakun, maka jadilah Isa alaihi salam. Fakana basyaran, maka dia adalah manusia. Min ghairi abin, tanpa seorang bapa. Haitsu arsalallahu al-malak ila ummihi Maryam, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus malaikat kepada ibunya yaitu Maryam. Fanafaha fiha fahamalat bi Isa, maka malaikat ini meniupkan kepada perutnya Maryam ibu Isa alaihi salam, maka hamillah Maryam alaihi salam, hamillah ibu Nabiullah Isa alaihi salam. Thumma waladathu basyaran sawiyya, lalu Maryam melahirkan Isa alaihi salam layaknya seperti manusia. Li'annahu bashar, karena ia adalah manusia. Wa qad ba'asahu Allahu ila bani Israil yad'uuhum ila dinil haqqil ladzi awjahu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa sebagai rasul, sebagai nabi untuk Bani Israel, agar supaya Nabi Isa mengajak mereka, kaumnya Bani Israel, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Kemudian yang keempat, al-i'tiqadu bi wujudil jannati dari na'im allati a'addaha Allahu liman amana bihi wattaba'a syar'ahu. Punya keyakinan adanya surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada ahlul iman, yang merupakan darun na'im, adalah tempat kembali yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, al-i'tiqadu bi wujudin nar kadzalik, adanya keyakinan juga bahwa
Allah Subhanahu wa taala juga memiliki dan menciptakan neraka yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menyelisihi dan menentang dan mengkufuri syariat Allah Subhanahu wa taala. Daril adab, yang merupakan tempat kembali yang penuh dengan azab. Allati a'addallahu liman kafara, yang Allah janjikan kepada orang-orang kufur, wa a'rada an syar'ihi, dan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Nas'alullaha an nakuna min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi al-umurul khamsah man amana biha wa amila bima tadullu alaihi adkhalahu Allahul jannata wa in sadara minhu ma'asin duna syirki. Dari yang 5 poin ini, barang siapa yang mengimaninya dan mengamalkan di dalam kehidupannya, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam syurga, betapapun amalan yang ia lakukan, walaupun ia memiliki amalan keburukan berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, ahlu tauhid, Allah akan masukkan ia ke dalam syurga selama ia tidak menduakan Allah, jatuh ke dalam kesyirikan. Ihwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ma yustafadu min hadzal hadis al-azim, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah ada 5 poin. Yang pertama adalah asy-syahadatani ahammu arkanil Islam, bahwa syahadat yang 2 ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini adalah merupakan rukun Islam yang paling terpenting. Ia adalah merupakan pintu seseorang menjadi tidak sah salat, puasa, zakatnya kecuali ia pernah bersaksi dan punya keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan ia bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Fala yasihhul Islam, maka tidak sah keislaman seseorang illa bittiba'i ma tadullani alaihi qaulan wa amalan wa i'tiqadan, kecuali ia mengikuti secara lisan, keyakinan dan amalan anggota tubuhnya apa-apa yang ditunjukkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wasaniyan bayanu ma yajibu i'tiqadahu fi Isa bin Maryam annahu abdu min ibadillah wa rasulun min rusulihi. Adalah hadis ini menjelaskan wajibnya ada keyakinan bahwa Isa anak Maryam alaihi wassalam adalah merupakan hamba di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka batil keyakinan yang menganggap Isa adalah anak Allah, anak Tuhan. Waliyadu billah. Mengakui bahwa Isa adalah merupakan anaknya Maryam, yang merupakan hamba di antara hamba Allah dan Rasul dan Nabi di antara Rasul dan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah bayanu fadli tauhid. Dalam hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW keutamaan bertauhid kepada Allah. Wa huwa anna man mata ala aqidati tauhid masiruhu ilal jannah, bahwa ya barang siapa yang meninggal yang dalam hidupnya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masiruhu, ia perjalanannya menuju ke surga. Tempat kembalinya adalah surga. Wujubul i'tidal fi haqqir rusul wal anbiya, wajib berperilaku adil pada hak-hak rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Fala nunkiru fadlahum, maka kita tidak mengingkuri keutamaan-keutamaan fadilah mereka. Wala naglu fihim, dan tidak juga berlebih-lebihan kepada mereka. Fanasrifu lahum ayya naw'in min anwa'il ibadah. Al-khamis, wujubul iman bil jannati wan nar. Kita wajib beriman kepada adanya surga dan neraka. Beriman bahwa surga dan neraka itu ada, dan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah persiapkan surga untuk ahlul iman,
dan an-nar li ahli kufr, li ahli ma'siyah. Wa annahuma thabitatani la syakka fihima, dan bahwa keduanya adalah merupakan makhluk Allah yang telah ditetapkan adanya di hari kiamat, dan pasti hamba Allah Subhanahu wa taala akan memasuki di antara dua tempat tersebut. Maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah dan jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi